Cerita dari kampung halaman. Cerita dari kampung halaman ini adalah kisah atau cerita yang menggambarkan kehidupan, pengalaman, tradisi, budaya, dan adat istiadat serta lingkungan yang berasal dari daerah asal seseorang atau keluarga. Nah, cerita ini itu dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk pengenalan dan pelestarian budaya daerah. Nah, kampung halaman ini tidak hanya menunjukkan tempat asal seseorang, tetapi juga menyimpan berbagai nilai kehidupan, kebiasaan masyarakat, dan warisan budaya yang menjadi identitas suatu daerah. Melalui cerita dari kampung halaman, seseorang dapat mengenal sejarah, tradisi, kebiasaan, serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Nah, menurut konteks pembelajaran, dalam pembelajaran cerita dari kampung halaman merupakan kegiatan menceritakan atau mengenalkan berbagai pengalaman tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat di daerah asal. Cerita tersebut membantu peserta didik memahami keberagaman budaya Indonesia sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah asalnya. Nah, unsur-unsur dari cerita kampung halaman ini terdapat 5, yaitu tokoh, latar tempat, latar waktu, peristiwa, dan nilai budaya. Tokohnya itu adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat. Yang kedua ada latar tempat. Latar tempat ini merupakan kampung, desa, kota, atau daerah asal yang menjadi lokasi cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada latar waktu. Latar waktu itu merupakan waktu terjadinya peristiwa, misalnya saat liburan, hari raya, atau upacara adat. Nah, yang keempat ada peristiwa. Peristiwa ini merupakan kejadian atau pengalaman yang diceritakan oleh seseorang. Yang kelima ada nilai budaya. Nilai budaya ini merupakan tradisi, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat yang terkandung dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada apa itu tradisi. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu tradisi. Sekarang kita ulas kembali apa itu tradisi. Tradisi itu merupakan kebiasaan adat istiadat atau cara hidup yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan ke anak cucu kita. Nah, tradisi itu menjadi bagian paling penting dari kehidupan masyarakat karena mengandung nilai, norma, serta kebiasaan yang telah dijaga dan dilestarikan sejak zaman dahulu. Nah, tradisi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu merupakan terbentuk dari kebiasaan mereka oleh masyarakat dalam waktu yang lama, sehingga itu menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ke anak cucu mereka. Ciri-ciri tradisi itu ialah dilakukan secara turun-menurun. Nah, kalau tidak dilakukan secara turun-menurun itu namanya bukan tradisi. Terus berulang-ulang. Yang ketiga, mengandung nilai dan makna. Ada nilai dan makna pada setiap tradisi tersebut. Kalau tidak ada nilai dan maknanya, itu bukan termasuk tradisi. Dan yang keempat adalah menjadi identitas masyarakat. Biasanya tradisi itu menjadi identitas daerah pada masyarakat tersebut. Yang kelima, dilestarikan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah tradisi di rumahku atau yang disebut dengan tradisi keluarga. Nah, tradisi keluarga itu merupakan kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh anggota keluarga dan diwariskan dari generasi ke generasi, bukan oleh orang lain. Biasanya ini aturan yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, tradisi keluarga itu membantu mempererat hubungan antar anggota keluarga serta menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Nah, biasanya setiap keluarga itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tradisi makan bersama, berdoa bersama, berkumpul saat hari raya, atau melakukan kegiatan setiap akhir pekan. Contoh tradisi keluarga yaitu makan bersama keluarga. Nah, manfaatnya adalah mempererat hubungan keluarga, melatih kebiasaan berbicara dengan sopan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selanjutnya ada berdoa bersama. Nah, manfaat dari berdoa bersama ini
Apa ayo? Nah, manfaatnya itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan sikap bersyukur, membiasakan berperilaku baik. Nah, selanjutnya contohnya itu berkumpul saat hari raya. Manfaatnya adalah mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Selanjutnya, membersihkan rumah bersama. Nah, membersihkan rumah bersama ini merupakan contoh tradisi juga. Karena apa? Karena dapat melatih tanggung jawab mereka, menumbuhkan kerjasama, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selanjutnya adalah mengunjungi rumah kakek dan nenek. Itu merupakan tradisi termasuk dalam tradisi keluarga. Nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari tradisi keluarga ini adalah nilai kebersamaan, tanggung jawab, terus kasih sayang, disiplin, dan sopan santun. Mengapa kita harus menjaga tradisi keluarga ini? Karena dapat membuat yang tadi itu, karena membuat hubungan keluarga semakin erat, menanamkan nilai positif sejak dini, menjadi kenangan yang berharga bagi anggota keluarga, membentuk karakter yang baik, dan menjaga kebiasaan baik agar tetap diwariskan pada generasi selanjutnya. Selanjutnya ada tradisi di kampungku atau yang disebut dengan tradisi masyarakat. Nah, tradisi masyarakat adalah adat istiadat atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, mengapa tradisi ini itu penting? Karena dapat menjaga warisan budaya daerah dan mempererat hubungan antar warga pada kampung halaman tersebut, serta menumbuhkan sikap gotong royong, peduli, dan menciptakan kerukunan dan persatuan. Nah, contoh tradisi masyarakat itu yang pertama ada kerja bakti. Contohnya itu membersihkan selokan, membersihkan jalan desa, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, nilai yang dapat kita ambil dari kerja bakti ini apa? Yaitu gotong royong, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Selanjutnya ada gotong royong. Nah, gotong royong ini contohnya adalah membangun rumah warga, memperbaiki fasilitas umum, dan membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini tujuannya adalah bersyukur kepada Tuhan dan mempererat hubungan masyarakat serta melestarikan budaya daerah. Nah, nilai yang dapat kita pelajari dari sedekah bumi ini adalah rasa bersyukur, kebersamaan, kepedulian terhadap sesama. Nah, selanjutnya ada festival budaya. Nah, festival budaya ini ialah contohnya itu seperti tari daerah, pemeran budaya, karnaval budaya. Nah, selanjutnya itu ada upacara adat. Biasanya setiap daerah itu memiliki upacara adat yang berbeda. Contohnya itu seperti di Bali, yaitu upacara Ngaben, Yogyakarta, Sekaten, Madura, Kerapan Sapi. Manfaat tradisi masyarakat ini ialah mempererat persaudaraan, menumbuhkan gotong royong, menjaga kerukunan, melestarikan budaya, serta menumbuhkan rasa bangga. Sejarah, tradisi, dan budaya di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki sejarah tradisi dan budaya yang sangat panjang. Keberagaman budaya Indonesia terbentuk dari perpaduan berbagai pengaruh yang datang sejak zaman dahulu. Pada masa prasejarah, pada masa ini itu masyarakat Indonesia hidup secara sederhana dan mulai menciptakan tradisi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dalam berburu dan bercocok tanam, upacara penghormatan kepada leluhur, pembuatan alat-alat dari batu dan logam, dan tradisi megalitikum seperti menhir, dolmen, dampan, dan berudak. Yang kedua itu pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Nah, sekitar abad ke-4 Masehi itu budaya Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Nah, pengaruh yang terlihat antara lain itu berdirinya kerajaan Hindu-Buddha, pembangunan candi sebagai tempat ibadah, berkembangnya seni ukir, seni patung, dan sastra, dan munculnya berbagai upacara adat yang dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha.
Yang selanjutnya adalah pengaruh budaya Islam. Nah, mulai abad ke-13, Islam berkembang di berbagai wilayah di Indonesia yang memengaruhi tradisi peringatan hari-hari besar Islam, seni kaligrafi dan sastra Islam, tradisi selamatan, tahlilan dan pengajian, dan berkembangnya pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Nah, yang keempat itu pengaruh budaya Tionghoa, Arab, dan Eropa. Terus ada masa Indonesia modern. Nah, itulah asal-usul tradisi di Indonesia atau sejarah tradisinya. Nah, keberagaman budaya di Indonesia itu ialah bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, upacara adat, makanan khas daerah. Di Indonesia itu pasti setiap masyarakatnya itu memiliki hal ini itu yang berbeda-beda. Nah, dari manakah tradisi itu berasal? Nah, tradisi itu berasal dari banyaknya tradisi masyarakat Indonesia yang lahir karena hubungan manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Sejak dahulu itu, masyarakat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga muncul berbagai kebiasaan yang kemudian menjadi tradisi. Contohnya, tradisi sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut. Contoh yang kedua, tradisi bersih desa untuk menjaga lingkungan dan sumber kehidupan. Selanjutnya, upacara panen raya sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian. Nah, artinya itu alam menjadi sumber inspirasi dan alasan lainnya berbagai tradisi dalam masyarakat. Nah, tradisi berasal dari hati. Tradisi itu juga muncul dari nilai-nilai yang hidup dalam hati manusia, seperti rasa syukur, hormat, kasih sayang, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya itu tradisi silaturahmi saat hari raya untuk mempererat hubungan keluarga, tradisi gotong royong yang lahir dari rasa peduli dan kebersamaan, tradisi menghormati orang tua dan leluhur sebagai bentuk rasa hormat. Artinya itu hati manusia menjadi sumber nilai dan makna yang membuat suatu tradisi tetap dijaga dan diwariskan. Nah, kesimpulannya itu tradisi berasal dari alam dan hati, karena tradisi terbentuk dari hubungan manusia dengan lingkungan alam serta nilai-nilai luhur yang ada dalam diri manusia. Nah, alam memberikan sumber kehidupan, sedangkan hati memberikan makna, rasa syukur dan kebersamaan yang membuat tradisi terus hidup dari generasi ke generasi. Tidak hanya berupa kebiasaan atau upacara adat, tetapi juga mengandung berbagai nilai yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat itu tetap harmonis dan berbudaya. Nah, nilai tradisi di Indonesia yang pertama ada gotong royong. Nah, gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan membantu tetangga yang sedang mengadakan acara. Yang kedua, nilai kebersamaan. Nah, tradisi mengajarkan pentingnya hidup rukun dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Contoh, berkumpul bersama keluarga saat hari besar, kayak hari lebaran, seperti itu. Terus mengikuti kegiatan adat yang ada di sekitar. Nah, yang ketiga, nilai hormat dan sopan santun. Nah, tradisi mengajarkan masyarakat untuk menghormati orang tua, guru, tokoh adat, dan sesama. Contohnya itu mengucapkan salam saat bertemu, terus menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, nilai tanggung jawab. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan. Contohnya, mengikuti adat dengan baik, menjaga benda-benda budaya daerah. Yang kelima, nilai religius.
Nah, banyak tradisi yang mengandung nilai keagamaan dan mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan. Contohnya, doa bersama dalam acara adat dan perayaan hari besar keagamaan. Nah, yang keenam, nilai cinta tanah air dan budaya. Tradisi itu menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan daerah sendiri. Contohnya, mempelajari tarian daerah, terus mengenakan pakaian adat pada acara tertentu. Yang ketujuh, nilai kepedulian sosial, yaitu tradisi mengajarkan untuk peduli dan membantu sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai pelestarian lingkungan. Beberapa tradisi mengajarkan manusia untuk menjaga dan menghormati alam. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.